ya. Em, sudah ke gepuk lagi. Suaranya belum aktif itu, masih. Iya, Pak. Gimana? Lagi Pak, soal di sini kemarin juga lockdown. Ya udah. Iya, tadi itu di tepi jalan itu ya, dekat alun-alun Klero yang baru itu ya. Iya Pak, itu. Kecil sekali memang ya. Iya, kecil sangat Pak. Ya, hanya sampingnya saja yang masih bisa dikembangkan gitu ya. Iya Pak. Sudah mulai dirancangkan? Kemarin itu baru lihat apa kayak konsep nanti penyajiannya, tata letaknya gitu doang Pak. Ya. Jadi, memang perlu ya, bagaimana kesan yang kecil itu menjadi luas ya. Jadi itu strategi yang dipakai nantinya. Ruangannya sangat terbatas tapi menimbulkan kesan luas ya. Sebenarnya kalau ada permainan kaca ini ya, sehingga menambah secara virtual keluasan ruang, ataupun juga menggunakan elemen grafis yang menimbulkan kesan meruang juga bisa. Jadi kalau memberikan satu sentuhan elemen-elemen grafis di dalam temboknya, ya, itu yang menimbulkan kesan meruang, sehingga seolah-olah menambah luasnya ruangan. Baik, Arni. Ya, Arni. Arni. Iya Pak. Baik. Ya, silakan. Gimana interiornya untuk rumah makan? Ditampilkan PPT-nya Pak? Ya, tampilkan. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya. Kami memberi kami semangat untuk menghasilkan yang terbaik. Menggunakan bahan pilihan dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya untuk bahan redesign interior warung makan. Dalam mendesain sebuah kafe atau rumah makan, yang diutamakan adalah kenyamanan dan suasana yang menyenangkan. Kafe juga mempunyai beberapa persyaratan ruang yang dilihat dari segi keamanan, keselamatan, kenikmatan, dan kesehatan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah kafe adalah pengelompokan ruang, hierarki ruang, kebutuhan pencapaian, cahaya, dan arah pandangan. Sistem pelayanan dan suasana yang ingin ditampilkan mempengaruhi penataan layout dan sirkulasi. Untuk hasil observasinya, warung makan yang saya pilih sebagai objek redesign yaitu rumah makan lesehan ayam cabai hitam putih beralamat di Dusun Truko,
Desa Butuh, Kecamatan Tengaran. Ini adalah hasil foto dapur dari warung makan tersebut. Kemudian tempat cuci piring untuk area makan. Pencahayaan yang digunakan warung makan tersebut. Kemudian blackboard yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli sebagai sarana mengekspresikan gambar mungkin. Selanjutnya ada tempat cuci tangan. Kemudian space kosong yang menurut saya tidak dioptimalkan dalam fungsinya. Analisa masalah yang saya temukan. Untuk konsep desain, sirkulasi, pencahayaan, tata ruang, dan penghawaan. Yang pertama, konsep desain. Konsep desain yang ditampilkan dalam warung makan ini kurang begitu jelas untuk memaparkan dan mengimplementasikan sebuah konsep desain. Karena menurut saya tidak terfokus pada satu buah konsep sehingga berbenturan. Bisa dilihat dari konsep hitam putih sebagai ciri khas, namun dikombinasi sentuhan konsep Jawa serta sedikit kesan rustik dari elemen dinding yang tidak dilakukan finishing. Untuk sirkulasi. Sirkulasi yang digunakan dalam warung makan ini kurang terstruktur, yaitu kurang memberikan arah yang jelas pada pengunjung. Penunjukan arah biasanya tampak pada dinding dan pola lantai yang memberikan arah. Ini sederhananya dari warung tersebut. Jadi terdapat dapur, kemudian space kosong yang tidak dioptimalkan tadi. Sebelah kanannya adalah parkir, kemudian area makan yang cukup sempit, sehingga sirkulasi dalam warung makan itu tidak terstruktur sama sekali. Dan bagian paling kanan jalan masuk dari warung makan tersebut. Untuk pencahayaan. Pencahayaan dalam warung makan dengan dapat mempengaruhi suasana hati atau mood dan suasana ruang atau ambience. Tingkat pencahayaan restoran kemungkinan tergantung dari waktu pengoperasian untuk warung makan yang buka hingga malam hari. Tentunya pencahayaan menjadi salah satu fokus perancangan interior rumah makan. Untuk tata ruang, rumah makan ini memiliki tata ruang yang tidak terstruktur, yaitu tidak memperhatikan persyaratan ruang yang harus dimiliki setiap rumah makan agar mencapai kenyamanan serta keamanan bukan hanya untuk pembeli namun juga untuk karyawan. Persyaratan area yang benar. Yang pertama, area depan memiliki fungsi dan kegunaan yang diperuntukkan bagi pengunjung rumah makan sebagai area pelayanan. Persyaratan area yang pertama, luasan area memenuhi standar. 2, penyekat antara area makan dan dapur harus tahan api. 3, selalu terpasangnya alat deteksi kebakaran. 4, sirkulasi udara memadai dan tersedia pengatur suhu udara. Selanjutnya bersih, rapi, dan sanitasi yang memenuhi syarat. Kemudian mudah dibersihkan dan dirawat. Untuk area belakang, memiliki fungsi sebagai area penyimpanan, penyiapan, pengolahan produk, yang mana sebagai tempat aktivitas kerja bagi karyawan restoran dan sebagai daerah terlarang bagi pengunjung, seperti dapur, gudang, tempat penumpukan sampah, dan sebagainya. Persyaratan area belakang ini yang pertama cukup penerangan, gudang penyimpanan bahan makanan terpisah sesuai jenis, lantai tidak licin dan dibuatkan selokan untuk pembuangan air yang memadai dan lancar, terpasangnya alat penghisap dan saluran pembuangan asap, saluran air bersih, lancar, dan mencukupi. Selanjutnya, untuk penghawaan, rumah makan ini cukup baik dengan udara sejuk karena lokasi rumah makan dengan suasana desa yang masih alami serta dari tanaman-tanaman di sekitar.
Kemudian redesign warung makan yang akan saya lakukan. Saya menggunakan konsep rustic, yaitu suatu konsep desain yang mempunyai ciri khas tekstur kasar dan tidak dilakukan penyelesaian akhir. Rustic sendiri, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai arti tua atau berkarat. Hal ini mempunyai arti bahwa penataan interior lebih memfokuskan pada kesan yang alamiah. Dalam penggunaan material, konsep desain ini tidak melakukan penyelesaian akhir, sehingga kesan kasar lebih sering muncul. Gaya rustic dominan dengan penggunaan warna-warna alami, material seperti abu-abu, hitam, coklat kayu, merah bata, dan lain-lain. Untuk karakteristik gaya rustic sendiri, umumnya menciptakan kesan tua dan hangat. Hal ini bisa didapatkan dengan cara menggunakan material yang memiliki kesan tekstur kuat seperti batuan, kayu, atau bata expose. Gaya rustic mempunyai material alami yang tidak di-finishing. Pada umumnya, tekstur gaya rustic terlihat kasar dan berantakan, misalnya dengan penggunaan tembok yang tidak diaci. Gaya rustic dominan dengan penggunaan warna-warna alami material seperti abu-abu, hitam, coklat kayu, merah bata, dan lain-lain. Plafon bergaya rustic pada umumnya menggunakan plafon expose kayu atau plafon bergaya tradisional. Untuk furnitur yang digunakan pada konsep rustic pada umumnya menggunakan material-material alam yang tidak di-finishing. Warna furnitur ini menggunakan warna alami material seperti coklat kayu. Pada umumnya, furnitur bermaterial alami ini akan dipadukan dengan logam untuk mempercantik dan mengurangi kesan monoton. Beberapa referensi furnitur yang akan saya terapkan pada desainnya nanti, yaitu meja dan kursi, kemudian lampu yang akan digunakan. Untuk referensi keseluruhan, saya menggunakan contoh seperti ini. Jadi pada dindingnya menggunakan bata yang tidak diaci, kemudian lebih dominan material kayu. Untuk lampunya menggunakan lampu gantung. Denah yang saya buat. Jadi pada redesign kali ini saya akan membuat warung makan tersebut menjadi 2 lantai. Karena menurut saya area makan sangat sempit. Jadi sirkulasinya tidak terstruktur, sehingga kenyamanannya tidak tercapai. Untuk bagian bawah, terdapat area parkir di sebelah kanan, di samping pintu masuk utama. Kemudian nanti akan masuk ke area makan bawah. Di depan area makan bawah tersebut terdapat kasir, dan dapur serta gudang berada di belakang kasir tersebut, sehingga tidak akan bisa terjangkau oleh pembeli. Untuk menghubungkan antara area makan bawah dan area makan atas, terdapat tangga di sebelah kiri. Ini adalah bagian atas, lantai 2, yaitu khusus area makan, sehingga pembeli diharapkan lebih nyaman saat berada di warung makan ini. Redesain warung makan ini menjadi 2 lantai dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan pengunjung dengan membuat area makan lebih luas. Tentunya pengunjung akan lebih nyaman. Selain hal tersebut, sirkulasi yang ada tentunya diharapkan lebih terstruktur. Sudah, Pak? Oke. Oh. Baik. Jadi bagian lantai atas nanti hanya untuk ruang makan ya. Tapi kemudian bagaimana dia, karena jelas sirkulasinya ketika dia itu makan, ya, jelas dia akan membayar. Ya. Nah, bagaimana itu hubungannya dengan kasir itu tadi, sirkulasinya nanti? Itu nanti ketika pesan itu langsung bayar, Pak. Oh, pesan langsung bayar. Iya.
Jadi pesan dulu, bayar, baru dia naik dan dilayani gitu. Iya, Pak. Tadi tangganya di sebelah mana tadi? Di luar atau di Di dalam. dalam? Oh, di dalam. Iya. Oke. Ya. Kemudian tadi mempertahankan kesan tadi ya, menggunakan konsep plastik yang dimana mengekspos unsur-unsur alamiah ya. Jadi ada kayu, ya, penggunaan kayu walaupun tentu dipadu-padankan dengan konsep yang kalau tadi yang menjadi referensi tadi kan konsep modern juga dimunculkan di situ ya. Jadi di mana walaupun plastik tapi juga ada konsep yang lainnya yang menjadi karakter dari desain visualnya. Jadi, kemudian juga pemanfaatan kekuatan dari pemanfaatan furniture ya. Jadi furniture ini tentu dirancang spesial ya. Jadi karena akan tidak nyambung kalau furniturnya itu furniture pabrikan ya. Jadi tentu tidak konsepnya berbeda. Nah, ini juga nanti sekaligus dirancangkan furniturnya yang tentunya sesuai dengan konsep interiornya ya. Pemanfaatan jadi halaman cukup luas juga berarti kan pemanfaatan cahaya alam. Nah, konsep lantai 2-nya terbuka atau tertutup nanti? Tertutup, Pak. Oh, tertutup. Tapi untuk dindingnya nanti lebih dominan pakai kaca gitu. Oh, dindingnya lebih pakai kaca. Baik, ya. Jadi konsepnya tertutup. Terus penghawaannya berarti kalau tertutup AC. Kalau menurut saya di lokasi itu tidak memerlukan AC, udah cukup sejuk, Pak. Oh, berarti kan mengekspos penghawaan apa namanya lubang-lubang ventilasi kan. Makanya tadi pertanyaan Pak Edi terbuka tertutup. Kalau terbuka kan berarti bisa saja lantai 2 ini dengan halamannya kan terbuka, ya bisa saja. Jadi mungkin skat-skatnya walaupun mungkin menggunakan unsur-unsur kaca pun bisa saja sirkulasinya ini langsung. Jadi, misalnya ada skat-skat yang dia itu tidak blok, ya, tidak menutup secara keseluruhan barangkali. Atau misalnya kayak kalau di dalam rumah-rumah tropis kan kadangkala itu tanpa dinding, kadangkala beberapa bagian itu tanpa dinding, dia langsung terhubung dengan luar, sehingga memang faktor keamanan, artinya keamanan ini kan diantisipasi dengan gerbang di halaman pagar. Karena itu bagaimana nanti di penghawaannya ya. Jadi kalau menggunakan penghawaan alamiah ya, tentunya bisa alternatifnya kalau tertutup memperluas lubang-lubang penghawaan atau bisa saja koneksinya dengan lingkungan itu diperbesar ya. Nah, bisa saja menggunakan gaya-gaya rumah-rumah tropis ini ya. Baik, saya kira itu dulu untuk Ani ya. Umi, gimana Umi? Kalau punya Umi, silakan Umi. Udah kelihatan, Pak? Ya, oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain interior warung makan dengan gaya vintage.
Ini untuk hasil observasinya saya sama punyanya Arni, Pak. Ini untuk rumah makan lesehan ayam cabai hitam putih. Ini untuk tampilan dapur atau tempat masak. Tempat mencuci peralatan masak, tempat penyajian makanan, media pencahayaan, elemen dekorasi blackboard, tempat mencuci tangan, dan terdapat space kosong. Konsep desain dengan gaya vintage. Gaya vintage dapat berarti segala sesuatu yang telah lama atau usang, sesuatu yang berasal dari kenangan dan tempo dulu. Vintage dalam dunia desain interior adalah penggunaan beragam elemen, bahkan furnitur yang sempat populer atau banyak digunakan pada era 1950-an, 60-an, hingga 70-an. Jika dibandingkan dengan gaya desain kontemporer atau modern, vintage memang menawarkan penampilan visual ruang yang sangat berbeda. Tampilan vintage mampu memberikan dan seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Tetapi harus juga dipahami, gaya vintage tidak berarti juga menciptakan dan mengadopsi gaya desain klasik yang megah dan mewah. Konsep desain interior vintage lebih diarahkan kepada penciptaan suasana dan atmosfer yang unik dan menarik dengan penerapan beragam elemen dekorasi yang cenderung antik pada ruangan. Barang-barang lama, perabotan antik, dan yang ikonik, sejumlah koleksi langka bisa memberikan tampilan visual yang elegan dan bisa saja sekaligus unik. Penerapan konsep pada lantai, dinding atau tembok, atap plafon, dan furnitur. Yang pertama, lantai keramik. Material lantai yang digunakan sama dengan yang digunakan pada gaya Art Deco atau encaustic tiles atau ubin bermotif. Adanya penggunaan teknik inlay pada gaya Art Nouveau yang merupakan pemberian border pada bagian tepi atau sekeliling dari pola lantai tersebut. Warna dari lantai yang digunakan memiliki kesamaan dengan lantai pada gaya Art Nouveau yang warna putih atau pastel. Dan motif yang digunakan adalah motif floral dengan pola geometris sederhana sama dengan gaya pada Art dan Carve, Art Deco, dan Art Nouveau. Untuk dinding, pada dinding ini nanti akan menggunakan dua warna cat, yaitu cat berwarna kuning pastel dan cat Ducodoff berwarna hijau. Cat berwarna kuning pastel memiliki kesamaan dengan gaya Art Nouveau yang juga menggunakan warna pastel pada dinding. Dinding yang kedua menggunakan panel kayu, ini termasuk gaya vintage, dengan warna hijau pastel dengan menggunakan pola dadu atau bujur sangkar. Penggunaan dinding dengan panel kayu memiliki kemiripan dengan gaya art dan craft. Atap atau plafon. Plafon menggunakan jenis plafon datar dengan material gypsum berwarna putih dengan pola geometris persegi. Ini memiliki kesamaan plafon pada gaya Art Deco, di mana menerapkan aplikasi plafon dengan finishing berwarna putih dengan pola bujur sangkar. Plafon menggunakan terapan gaya yang diterapkan pada gaya Europan. Untuk furnitur, yang pertama untuk counterbar-nya. Desain counterbar menggunakan material kayu dengan menggunakan panel kayu bermotif dadu seperti yang terdapat pada terapan dinding pada gaya art and craft. Finishing dari lemari menggunakan berwarna cat frame. Top table meja counterbar menggunakan material solid surface dengan motif marmer berwarna putih. Menurut Kalmer dan Sorel, warna krem atau warna pucat termasuk warna yang digunakan dalam gaya vintage. Counterbar merupakan terapan perpaduan gaya Eropa dan modern. Kedua, untuk furnitur meja, bentukan dari meja menggunakan bentukan sederhana dari gaya rokoko yang menggunakan bentuk lengkung pada ujung perabot, sehingga dari segi bentukan meja dapat dikatakan meja ini mengacu pada dua gaya, yaitu gaya modern dan rokoko. Untuk kursi, desain dari kursi menggunakan perpaduan gaya Art Nouveau dan gaya Edwardian. Gaya Art Nouveau dapat dilihat dari bentukan kursi yang mengutamakan garis lengkung. Gaya Edwardian dapat dilihat dari bentukan sandaran kursi yang mengkombinasikan bentuk sandaran dengan rangkaian tangga dari Edwardian. Untuk kursi lainnya, desain kursi makan merupakan perpaduan antara gaya rokoko dan gaya modernisme. Gaya rokoko
atau French dapat dilihat dari bentukan kaki kursi yang memiliki kesamaan dengan kaki lemari gaya rokoko atau French. Gaya modernisme dapat dilihat dari penggunaan rotan. Warna dari kursi menggunakan warna putih dan hijau pastel yang merupakan warna-warna vintage. Untuk dapurnya, pada desain dapur menggunakan warna cat putih dan warna merah tua serta kombinasi dengan unsur ornamen dan menggunakan material kayu yang merupakan perwujudan dari konsep vintage. Untuk lampu atau pencahayaan menggunakan lampu dengan sangkar besi dengan warna hitam dan sorot lampu warna kuning yang menambah kesan jadul atau vintage. Untuk dinah tempatnya belum saya buat itu, Pak. Ya, nanti dikembangkan. Oke. Baik ya, jadi ini ada dua tempat ya. Satunya punya Aulia itu di Ayam Kupo ya. Sementara ini yang satu lokasi sama ya. Cuman untuk Umi hanya satu lantai. Oh, belum kepikiran tuh Pak, nanti saya pikirkan. Oke. Ya. Baik, seperti halnya di tempat Aulia, bisa saja diusulkan karena keterbatasan lahan juga dipikirkan untuk dikembangkan di lantai 2-nya barangkali. Ya itu cukup memberikan alternatif untuk persyaratan luasan ruang ya. Jadi kemudian tentang tadi sudah walaupun lokasinya sama tapi konsep perancangan interiornya beda. Yang satunya tadi rustik barangkali. Kemudian yang satunya ini adalah vintage ya. Walaupun vintage ini kesan jadul ini hanya sebagai gaya ya. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan furniture lama yang dijadikan elemen interior, tapi style, gayanya saja yang diambil. Tapi furniture-nya baru. Kan ada juga yang konsep vintage, tapi kemudian mengkoleksi barang-barang jadul, artinya perkakas-perkakas kuno, itu bisa saja. Tapi juga bisa direproduksi, artinya ataupun kita bisa mengambil konsepnya saja, artinya nuansa ya, nuansa dari gaya vintage tadi di sana. Dan akan dilihat juga bisa saja dari bentuk-bentuk elemen-elemen interiornya, tapi juga bisa dari elemen grafisnya juga. Jadi gambar itu juga bisa membawa suasana ya. Jadi misalnya poster-poster vintage, poster-poster kuno ya, itu juga bisa dijadikan elemen sehingga memberikan suasana vintage tadi bisa terbangun ya. Jadi walaupun interior ini pun juga kita bisa juga mengekspos elemen-elemen visual yang sifatnya datar ya, 2 dimensi ya. Di mana dinding itu bisa diekspos juga. Kemudian juga elemen-elemen hiasnya juga bisa diberikan perwujudan atau gambaran-gambaran yang menunjang konsep yang kita rancang gitu ya. Lalu jadi ada elemen counter bar tadi ya. Jadi tempat kasir tadi tentu ada meja spesial yang memang dirancangkan tadi dengan konsep solid materialnya. Jadi kesan solid. Dari walaupun barangkali itu terbuat dari kayu, tapi bisa juga finishingnya seperti seperti batuan misalnya. Atau mungkin juga jadi tekstur itu ada tekstur nyata, ada tekstur maya. Tekstur maya ini kesan visualnya saja seperti
batuan, tapi sebenarnya dia tetap hanya merupakan lapisan cat yang di finishing dengan tekstur maya yang mirip batuan misalnya. Apakah seperti marmer, padahal itu cat, itu tekstur maya ya. Ada juga yang partikel kemudian dilapis tekstur serat kayung, jadi artinya padahal bahannya partikel. Tapi juga bisa saja mengekspos serat-serat kayu yang kalau tadi kayak rustik kan serat-serat kayu misalnya kayak penggunaan kayu kelapa. Kayu kelapa ini kan teksturnya sangat kasar ya, tapi bisa juga diekspos itu serat kayunya dan juga itu ya. Jadi pemanfaatan unsur-unsur alamiah baik secara nyata ataupun secara maya bisa dikembangkan. Gitu ya. Nah, silahkan nanti kalian mulai melangkah pada perancangan ya, mulai perancangan ya. Silahkan itu dikembangkan, konsepnya disempurnakan ya. Tentu sebagaimana Pak Edi pesankan sejak awal bahwa kalian ini adalah karya mahasiswa calon sarjana, di mana bobot analisisnya tolong dipertajam, ya, bobot analisisnya. Nah, tentu tidak menghilangkan konsep visual atau perwujudan visual. Nah, ini agak anak-anak desain, anak-anak program studi desain itu ya dia visualnya kuat, konsepnya kuat, ya. Terutama di kalangan tingkat sarjana. Jadi secara visual dia tidak kalah dengan anak-anak diploma, ya. Tapi secara konseptual dia harus menang, ya, karena bobot konseptualnya dipertajam, tapi bobot visualnya tidak boleh dikurangi, gitu ya. Artinya kecakapan teknis, kompetensi teknis pun untuk jurusan-jurusan teknis seperti ini itu harus kuat, ya. Di samping juga bobot konseptualnya, karena sarjana ya tentu membutuhkan, tadi Pak Edi sudah sekilas kalian menggunakan beberapa konsep-konsep terapan yang dikembangkan oleh para peneliti ataupun para ahli ya. Jadi rujuklah jurnal-jurnal yang ada ya. Misalnya penggunaan istilah-istilah pun merujuk pada jurnal itu. Nanti di dalam pemaparan baik di dalam bentuk paper ataupun dalam bentuk presentasi PowerPoint pun sebisa mungkin daftar pustaka pun tetap dicantumkan ya. Artinya bahwa konsep-konsep itu tetap merujuk pada suatu hasil riset, hasil penelitian ya. Jadi tidak hanya merupakan hasil pemikiran pribadi, tapi tentu merujuk pada satu konsep-konsep yang sudah dikembangkan dari hasil-hasil penelitian. Ya. Oke. Kemudian coba Pak Edi lihat. Ini Pak Edi tadi sudah bikinkan untuk tugas 5. Jadi observasi ini nanti PPT-nya kalau sudah kalian sempurnakan ya, kalian lengkapi, nanti upload di Classroom ya, tugas 5-nya. Kemudian baik ya. Jadi baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Pak diakhiri? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi, ya sudah. Pak, jadi minggu depan progresnya apa, Pak? Progresnya sudah ya masuk ke SketchUp? sudah mulai merancang di SketchUp. Ya. Jadi selama 1 minggu apa hasilnya? Mungkin kalian mulai dari bagian depan dulu, perbagian dulu ya, barangkali mungkin fokus perbagian dulu ya. Ya tentunya denah secara keseluruhannya sudah mulai disiapkan. Kemudian unsur-unsur dari masing-masing ya. Tentu belum selesai, tapi tiap minggu ini harus ada progress report baik berkenaan dengan visual ataupun konsep ya. Bahkan misalnya furniture, nah tentu juga digarap konsepnya bagaimana ya. Jadi
tentu kalian akan memaparkannya dalam bentuk file presentasi ya, PPT juga ya. Jadi laporan progres report mingguan itu tetap dibuatnya dari apa yang sudah dikerjakan. Ya. Laporkan dalam itu, lalu kita lihat hasil-hasilnya dari perkembangan 1 minggu ini. Kita tinggal 5 pertemuan ya, tinggal 5 pertemuan sampai menuju akhir finish. Jadi masih punya 6 minggu dengan minggu tenang ya, minggu tenang dan kali nanti ya sampai akhir penilaian itu kalian masih punya waktu sekitar ya efektif 1 bulan lah, 1 bulan efektif untuk mengerjakan tugas ini sampai selesai ya. Nah, sebagaimana biasa poster ya, paling tidak 2 poster A3 ya, siapkan nanti untuk hasil presentasi posternya, kemudian video animasi ruang ya, dan juga yang menggambarkan konsep ya. Jadi video animasi ruang yang menggambarkan konsep dari perancangan itu tentunya diimplementasikan tiap ruangan ya, dan laporan akhirnya merupakan dalam bentuk PPT saja. Laporan akhir dari keseluruhan dari hasil capaian perancangan interior rumah makan itu dalam PPT yang lengkap. Menjadi laporan akhir untuk ujian semester. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan. Siapkan laporan dari hasil perkembangan perancangan interior untuk rumah makan kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.